penyebab channel YouTube kita dismonetisasi. Ini dia penjelasannya. Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar YouTuber pemula? Semangat ya. Langsung saja kita ke tema penyebab channel YouTube kita dismonetisasi. Ya, penyebab pastinya ada dua. Ini penyebab pastinya ada dua. Yang pertama, ya kalau kita tidak mengupload video atau tidak mengupload konten selama 6 bulan berturut-turut, maka otomatis AdSense kita akan dinonaktifkan. Itu penyebab pastinya. Itu pertama. Yang kedua, karena berkurangnya jam tayang akibat penghapusan video yang terkena dampak klaim hak cipta. Ya, dan itu tidak ada pilihan lain kecuali hapus video dan sengketa. Ya. Nah, saya contohkan begini. Ada video kita yang terkena klaim hak cipta dan tidak ada pilihan lagi kecuali sengketa. Misalnya pilihan seperti pilih segmen atau ingin mengganti lagu atau kita potong atau kita trim ya, kita potong bagian-bagian video yang terkena klaim hak cipta. Dan itu tidak ada pilihannya. Pilihannya hanya satu, sengketa. Kalaupun kita sengketa, kita banding, kita kalah. Jadi mau tak mau konten itu dihapus. Sedangkan konten yang ini nih banyak menyumbang jam tayang. Viewernya paling rame misalnya. Kita anggap aja 500.000 viewer yang konten yang satu ini. Paling rame. Dan itu sudah menyumbangkan jam tayang misalnya 4.000 jam dari 500.000 viewer. Ini contoh. Dan itu terpaksa kalian harus hapus. Sedangkan di channel kalian itu jumlah jam tayangnya ada 7.000 misalnya ya contoh. 7.000 jam tayang. Jadi kalau kalian menghapus konten yang tadi, otomatis 4.000 jam tayangnya akan hilang. Kurangkan saja 7.000 jam tayang, ya 7.000 jam tayang dikurang 4, maka akan ada 3.000 jam tayang lagi di channel kalian. Otomatis tidak lagi memenuhi syarat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, itu syarat monetisasi. Maka AdSense kalian akan dinonaktifkan sementara sampai jam tayang kalian terpenuhi lagi gitu ya. Jadi dinonaktifkan karena jam tayangnya tidak memenuhi syarat lagi. Ya. Oke, jadi dua itu penyebab pasti itu penyebab dari dismonetisasi. Selain dari itu penyebabnya relatif. Dalam artian bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa benar, bisa tidak. Saya contohkan begini. Ada misalnya ya orang yang bilang penyebab channel YouTube dismonetisasi itu karena view kita itu atau viewer kita itu didapatkan dengan cara curang. Misalnya kita menggunakan view itu kita menggunakan pihak ketiga. Ada yang bilang gitu. Dismonetisasi, ya itu belum tentu kebenarannya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Penyebabnya gitu ya. Nah, yang kedua ada yang bilang karena kita sering nge-view memakai VPN. Nah, itu belum tentu juga kebenarannya. Belum tentu, ya bisa jadi iya itu penyebabnya, bisa jadi tidak. Jadi belum pasti. Nah, terus ada yang bilang lagi penyebabnya karena sering mengupload video yang sama. Dalam artian ini video berulang ya kan. Nah, jadi re-upload ulang. Jadi itu belum tentu juga, belum tentu itu kebenarannya gitu kan. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, jadi di sini. Jadi kita masih tanda tanya di sini ya kan. Nah, jadi banyak lagi lah penyebab-penyebab di dismonetisasi itu. Jadi ada dua, ada penyebab pasti dan ada penyebab yang kita belum tahu kebenarannya, apa iya apa tidak, seperti itu gitu. Nah, sedangkan yang saya jelaskan dua tadi itu pasti. Ya, berkurangnya jam tayang akibat penghapusan video yang terkena klaim hak cipta, itu pasti. Terus kalau kita tidak upload video selama 6 bulan berturut-turut, tidak ada aktivitas di YouTube, kita upload, itu otomatis akan dismonetisasi. AdSense kita akan dinonaktifkan. Ya. Terus ada lagi misalnya yang bilang penyebab dismonetisasi itu karena sering melakukan view for view. Itu dia tidak menggunakan jasa pihak ketiga. Dalam artian membeli view lah ya, tidak. Kalau membeli view itu sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ada yang bilang itu penyebabnya karena keseringan view for view. Jadi saling view gitu. Itu penyebab dismonetisasi. Itu belum tentu bisa dipercaya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak.
Dan saya tidak ngomong itu salah ya, tidak. Saya bilang ini 50-50. Bisa jadi iya itu penyebabnya, bisa jadi tidak. Gitu ya. Masih banyak lagi itu macam-macam penyebab dismonetisasi ya kan. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan dengan teman-teman ya, kita hindarilah membuat kira-kira, makanya kita harus rajin lah membaca eh, tentang peraturan YouTube, komunitas, ya tentang peraturan monetisasi, dismonetisasi, itu ada semua kok panduannya. Saya selalu baca akademi, yang kreator akademi saya selalu baca. Syarat monetisasi saya baca, konten-konten yang melanggar pedoman komunitas saya baca. Kemudian cara-cara promosi gratis di YouTube itu seperti kartu atau seperti misalnya eh, layar akhir, itu saya baca semua. Ya, jadi rajin-rajin baca. Jadi sebelum bermain YouTube itu kita pelajari dulu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sebab di YouTube ini ada peraturan. Kalau kita sering melanggar, kita akan terkena hukuman. Ya. Nah, hukumannya itu saya sedikit menjelaskan hukuman ya. Ya, hukuman itu ya kalau kita melanggar pedoman komunitas, ya kita akan mendapatkan 3 kali peringatan. Ya, peringatan pertama, kedua, ketiga. Kalau masih sebatas peringatan, itu tidak mendapatkan hukuman. Ya, makanya kita harus benar-benar baca itu dari YouTube ya. Peraturan-peraturan, jangan sampai kita upload video-video yang kita tidak tahu. Nah, kemudian kalau kita 4 kali melakukan pelanggaran, maka kita akan terkena teguran. Nah, teguran itu sudah ada hukuman. Teguran pertama itu hukumannya tidak bisa mengupload selama seminggu. Jadi channel kita tidak bisa mengupload selama selama 1 minggu. Nah, kalau kembali lagi melakukan pelanggaran, mengupload kita akan mendapatkan notifikasi lagi dan video kita dihapus atau diapalah. Nah, kita mendapatkan teguran kedua, hukumannya channel kita tidak akan dipublikasikan selama 2 minggu. Jadi channel kita itu dihilangkan dari YouTube untuk sementara. Jadi tidak bisa dijangkau oleh pengguna YouTube lagi. Jadi channel kita hilang dari YouTube selama 2 minggu. Masa hukuman. Ya, lumayan kan, setengah bulan. Kalau kembali lagi kita mendapat teguran yang ketiga, kita bandel lah ya, nggak denger, itu maka channel kita akan di-banned, akan dihapus secara permanen dan tidak akan bisa diselamatkan lagi. Ya. Dan kalau teguran, baik teguran 1, teguran kedua maupun teguran 1 dan teguran kedua ya khususnya, itu berlakunya 3 bulan. Dalam artian begini, misalnya berlaku 3 bulan itu, kalau kalian melakukan pelanggaran komunitas, mendapat teguran pertama, itu kalian dihukum. Nah, hukuman itu akan terhapus itu apabila sudah melewati 90 hari atau 3 bulan. Maka kalau dalam jarak misalnya dalam waktu 3 bulan ini Anda tidak melakukan pelanggaran lagi, maka akan dihitung teguran pertama. Gitu ya. Ngerti kan? Nah, maksud saya itu jangan melakukan pelanggaran, jangan mendapatkan teguran di dalam waktu kurun 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan ini kita sering mendapatkan pelanggaran. 1, kedua, ketiga, udah selesai kita. Ya. Karena teguran pedoman komunitas itu setelah kita terbebas dari hukuman masih akan berlaku selama 90 hari. Kalau sudah lewat dari 90 hari, kita tidak melakukan pelanggaran, baru dia akan kembali lagi dari awal gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Kok saya jadi merembet ke situ ya. Padahal tema kita kan penyebab dismonetisasi. Oke lah, mungkin itu saja informasi buat teman-teman saya. Oke, YouTuber pemula teman-teman saya, semangat terus ya. Jangan pernah kendor. Ya udah, intinya rajin-rajin upload. Masalah viewer, masalah subscriber ya nantilah. Karena kita ini kan bukan artis, kita bukan public figure, kita bukan orang ternama, kita bukan orang dikenal. Ya, jadi memang sulit untuk bangkit ya. Ya udah, ciptakanlah keunikan kalian masing-masing. Semangat intinya ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.